Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah sehat yang perantauan ini yang selalu saya harapkan. Moga-moga sampean sehat terus. Amin. Moga-moga sampean berhasil. Amin. Kemudian sampean setiap bulannya itu bisa nabung, duitnya sampean bisa terkumpul, dan moga-moga sampean dijauhkan dari mara bahaya nggih Mbak. Amin 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 ya robbal alamin. Pak doakan yang baik-baik, moga-moga sampean tetap diberikan istiqomah. Tujuan berangkat di Hong Kong pertama kali itu untuk apa, dan moga-moga sampean bisa sukses semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas curhatan teman kita. Tapi sebelum kita membahas curhatan teman kita, di sini saya mau membahas tentang masalah Yuli TKW Taiwan sana. Karena 2 hari yang lalu ya, channel ini kan membahas tentang masalah hasil rontokan dedeknya ini dibuang kemana, apakah di buat sup atau sebagainya. Ternyata saya mendapatkan informasi dari Taiwan sana kalau hasil dari rontokan dedek bayi ini yang dilakukan oleh Yuli, kroco-kroconya dan para korbannya ternyata dibuang ke sawah, Mbak. Selain itu dibuang ke truk sampah, ada yang dibuang ke toilet rumah majikan, kemudian ditaruh di pot bunga rumah bos, dan juga ada yang ditanam di rumah bos. Jadi bos itu ada pohon gode, nah ditaruh situ. Ada juga yang pot kecil ini ditaruh situ juga, Mbak. Jadi tempat pembuangan itu hasil rontokan dedek itu juga. Kemudian ada yang sampai ditaruh di rumah kosong. Jadi disebar kemana-mana, Mbak, si dedek itu. Ini informasi terbaru yang dari kemarin saya tuh penasaran, mungkin teman-teman yang lain ini juga penasaran. Sebanyak itu loh, 100 pasien lebih. Dan gue lebih pasti ya Mbak yo, karena dia melakukannya ini sudah beberapa tahun. Jadi tidak mungkin kalau cuman puluhan dedek, nggak mungkin, pasti iki ratusan. Makanya aku penasaran sekali iki dibuang kemana. Ternyata kita mendapatkan jawabannya, yaitu Mbak dibuang. Nah, iki sekali lagi masih rame. Ternyata walaupun si Yuli ini ditangkap, tapi sekali lagi ternyata Yuli itu tidak hanya melakukan aksinya sendiri, tapi memang di belakang dia ini ada orang-orang lainnya, Mbak, yang membantu, kemudian tentu ikut mengoperasikan dan sebagainya. Jadi dia memiliki anggota atau kroco-kroconya lain juga ada. Sekali lagi tolong untuk teman-teman di Hong Kong tidak usah mengikuti jejak dia, karena kalau sudah Anda ini ngerontok nih itu, nah iki Mbak, rontokan itu kan disebut sebagai bayi bajang, tidak dikendaki oleh orang tuanya. Jadi dia menuntut balas atas perlakuan Anda kui pasti. Jadi nanti masalah asmara, percintaan, kemudian rumah tanggamu, kemudian rezekimu dan lain-lainnya ini pasti mampet, termasuk umurmu, dan kamu mungkin di kampung halaman iso stres, Mbak, karena masalah itu. Atau suatu saat pasti kamu akan melakukan bundir, itu pasti ono karmane. Jadi tolong untuk mbak-mbak semuanya jangan diikuti, karena nanti efeknya pasti ada ke depan nih. Oke, kita bakal bahas curhatan teman kita. Jadi Mbak Ono, teman kita ini yang curhat. Jadi beliau ini usianya 54. Dia saat ini masih kerja di Hong Kong. Capek, Mbak. Tapi dia tetap melakukan renew kontrak kembali di majikan dia yang terakhir. Jadi mbaknya ini ketika di Hong Kong dia sudah ganti majikan 5 kali, Mbak. Tapi sekali lagi semuanya tidak mulus. Tapi yang awal, kedua ini gagal. Nah dia mencoba lagi, akhirnya dia majikan ketiga, keempat, dan 5 dia berhasil. Tapi majikan yang kedua ini cukup lumayan lama. Yang kedua, majikan yang keempat ini lama. Jadi itu kenapa mbaknya ini di Hong Kong sampai 24 tahun.
Jadi dalam usia dia ini yang cukup tua, dia masih punya pikiran ini mau renew kontrak lagi. Lah kenapa kok bisa mbaknya ini mau renew kontrak lagi? Nah kasus seperti ini banyak, iya mbak, memang banyak. Tetapi ini kasusnya mbak gara-gara mbaknya ini sejak awal kerja di Singapura sana, kemudian dia pindah ke Hong Kong, dia tidak mendapatkan hasil apapun mbak dari kerja di dua negara itu. Nah, terus kemana hasil-hasilnya mbak? Jadi gini mbak, Mbak ini kan ketika dia usianya masih muda ya. Nah, beliau ini lulusan SMP, kemudian dia kerja di Hong Kong. Dia kerja di Indonesia dulu. Nah, kemudian ketika dia cukup umur, dia berangkat ke Singapura. Nah, di dalam usia yang remaja, mbaknya ini udah kehilangan bapaknya dia. Jadi tinggallah ibunya dia dan juga kakaknya dia. Dia punya adik perempuan satu. Jadi mbaknya ini ada 3 bersaudara. Mbaknya, kemudian Mase dan adiknya satu perempuan. Mase ini yang pertama, kemudian Mbak E yang nomor 2. Nah, waktu mbaknya kerja ke Singapura, ini duitnya Mbak ini dipercayakan sama emaknya dia. Jadi emaknya dia yang mengelola. Nah, ketika dia sudah kerja 2 tahun di Singapura sana, kemudian dia pulang, tapi duit yang diberikan ke emaknya dia ini ludes mbak, tidak tersisa di bank sepeser pun. Jadi semuanya ludes. Mbaknya oke lah, mungkin karena buat kebutuhan masnya dia, adiknya dia, kemudian emaknya dia. Apalagi saat itu bapaknya dia ini sudah tidak ada sejak beliau ini masih sekolah SMP. Nah, karena dia tidak memiliki tabungan sama sekali, akhirnya mbaknya ini pindahlah kerja ke Hong Kong. Nah, kerja di Hong Kong, dia pernah cuti mbak di majikan yang pertama. Sekali lagi, majikan yang pertama dia masih ada sisa mbak di bank, tapi sisanya itu tidak banyak. Dia lupa berapa, dia lupa berapa sisanya, tapi sisanya kui nggak sampai 10 juta mbak. Intinya dia udah kerja di majikan selama 3 tahun, kemudian ngalami putus kontak-kontak, tapi ternyata duitnya ini tidak ngumpul semuanya. Lagi-lagi mbaknya ini oke aja, nggak mempermasalahkan. Nah, dia saat itu proses lagi mbak kerja ke Hong Kong. Nah, kerja di Hong Kong ini di majikannya yang kedua, dia cuma bertahan 1 tahun saja. Tapi lagi-lagi ketika cuti dia tidak ada tabungan sama sekali. Bahkan maknya dia ini juga tidak tahu menahu soal tabungan itu. Lah kemana? Sekali lagi dia bilang paling kakaknya dia, karena kakaknya dia ini juga tidak ngaku kalau memakai, karena itu tabungan atas nama emaknya dia. Lambat laun mbaknya lagi kembali lagi mbak kerja ke Hong Kong. Ini majikan yang ketiga. Nah, majikan yang ketiga mbaknya ini bisa bertahan sampai 10 tahun mbak. Kemudian ketika mbaknya ini bertahan sampai 10 tahun, di saat itulah mbaknya ini pulang cuti. Tapi lagi-lagi mbaknya ini juga tidak memiliki tabungan, tapi dia memiliki sawah. Tapi sawahnya ini atas nama emasnya dia. Karena waktu itu masnya ngaku, kamu itu kan di Hong Kong, jadi kamu tidak bisa berada di Indonesia. Makanya emak itu bilang katanya di atas namakan aku aja atau masnya ini. Mbaknya oke lah, karena itu alasannya. Apalagi maknya udah tua, makanya dia menyerahkan semua keuangan ini kepada emasnya dia. Tapi laki-laki ketika pulang ya mbak, dia tidak mendapatkan tabungannya iki terkumpul. Pokoknya ada aja alasannya. Tapi masalahnya mbak, walaupun duitnya ini habis, entah kenapa mbaknya ini tetap tidak melakukan perlawanan. Bahkan dia tidak bisa mbak menyetop untuk tidak kirim ke Indonesia. Pokoknya dia tuh maunya setiap bulan kirim dan kirim terus-terusan. Dia nggak bisa mbak nyetop untuk tidak kirim ke emaknya dia ke kampung halaman. Padahal iki masih nikah, dan untuk biaya nikah ini semuanya ditanggung oleh adiknya ini atau mbaknya ini yang kerja di Hong Kong iki puluhan tahun tadi.
Kemudian mbaknya ini pindahlah di majikan yang keempat, itu pun nggak dapat long service di majikan yang ketiga tadi. Oke lah, mbaknya bisa bertahan selama itu nggak masalah. Akhirnya dia pindah ke majikan yang keempat. Nah, di majikan yang keempat, anehnya mbak, dia juga tidak memiliki tabungan. Dan anehnya lagi mbak, yang paling parah, mbaknya iki tetap kirim dan dia tidak bisa menghentikan kebiasaan untuk tidak kirim ke kampung halaman. Padahal emaknya itu udah tua mbak, emaknya itu udah tua banget, dan emaknya itu sebenarnya udah tidak tahu mengenai isi dari jumlah tabungannya dia. Tapi kalau mbaknya ini menanyakan ke emasnya dia, tabunganku ada berapa, dia bilang, oh dibelikan sawah loh, tapi atas namaku, nanti kalau kamu nggak kerja lagi nanti dialihkan aja. Mbaknya cuti nih di majikan yang terakhir tadi, tapi lagi-lagi tabungannya nggak ono mbak. Jadi mbaknya iki harus ngemis ke temennya yang berada di Hong Kong untuk dikirimi duit utang dulu ya aku. Nanti kalau aku udah kembali lagi kerja ke Hong Kong, nanti tak bayar. Tapi untungnya temennya itu baik, dikirimi sebesar 6 juta 1 bulan gaji. Ya bener mbak, tapi ini teman kita ini ketika sampai di Hong Kong dia bisa mengembalikan uang 3.000 tadi. Dan sekali lagi mbaknya ini tetap kirim padahal dia tahu situasinya seperti itu, dan dia tahu emaknya aku tidak mungkin membutuhkan uang sebanyak itu, apalagi emasnya ini sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi ya gue mbak, tetap aja masnya ini minta duit ya segini aja, dan mbaknya itu tidak bisa bilang tidak ngirim duit. Tanya terakhir nih, katanya dia ini capek kerja di Hong Kong, tapi dia mau pulang udah nggak ada tabungan lagi, dan dia ini pengen nggak kirim ke kampung halaman, pingin yus lah nggak peduli lagi lah sama orang rumah, sama emaknya dia, sama masnya dia, sama adiknya dia, tapi lagi-lagi itu nggak bisa mbak. Pengen nih ya tiap bulan kirim, padahal mbaknya ini di Hong Kong itu ngirit banget mbak. Bahkan nih bajunya ini nggak kayak punya baju sampen-sampen lah, mungkin yang bermerek, makan makanan yang enak, enggak. Pokoknya dia tuh ngirit banget, bajunya aku ya cuman KW, sepatunya juga KW, HP-nya aku biasa banget. Lah, aku juga seperti itu. Bukan kayak gitu mbak, maksudnya dia itu udah lama kerja di Hong Kong, tapi dia tuh ngirit banget, banyak sekali kirim duit, tapi ya kui mbak, dia sampai untuk dirinya sendiri kui lo nggak ada mbak. Ini yang maksudku yang kita sesalkan. Lek sampean mungkin bajunya mungkin KW, HP-nya mungkin nggak mahal, mungkin sepatunya KW dan sebagainya. Tapi kan sampean iso ngumpulin duit, Mbak. Sampean iso beli sawah atas nama sampean, rumahmu gede. Nah, sampean nggak masalah kuwi, Mbak. Tapi ki nggak loh, Mbak. Mas ki udah sawah 2 atas nama Mase ini juga bikin rumah buat mereka. Nah, rumah Mae kui dibiarkan saja tidak dibangun, tapi emasnya dia ini bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Kan aneh toh mbak. Tapi lagi-lagi iki mbak nggak bisa nyetop. Intinya dia pengen kirim. Makanya yang terakhir iki dia berusaha nih, aku piye yo carane yo, kok aku ki pengen kirim ya nggak bisa kalau nggak kirim. Nah ketika aku pulang aku pengen marah pengen menanyain tabunganku kemana, tapi lagi-lagi dia kalau sudah sampai rumah iki nggak berani tanya macam-macam, apalagi tanya sama maknya dia, tanya sama masnya dia, duitku kemana, tabunganku kemana, enggak mbak. Ya sudah diam aja kalau nggak ada. Wah pikirannya mbak iki, selagi aku masih bisa kerja di Hong Kong, yo tak kerja, tak cari duit. Mbak pikirannya ke situ mbak. Makanya dia tuh pengen sampai tambah kontrak 1 lagi, dia pengen pulang seterusnya mbak, karena dia iki wes kesel tapi nggak punya duit, nggak punya tabungan. Dia udah lama kerja di Hong Kong tapi tabungannya nggak ngumpul. Mbak ada yang seperti itu nggak sih? Ono pikiran balik tapi sampean kui nggak ada tabungan, dan sampean kui iki di Hong Kong iki bener-bener ngirit banget, tapi tabungannya nggak ada. Yang pakai semuanya adalah orang rumah. Sampean ono nggak
di status seperti ini atau di situasi seperti ini. Nah, kira-kira mbak-mbak semuanya ini ketika keluar dari situasi itu harus bagaimana, Mbak? Curhat atau Mbak? Aku penasaran sekali. Karena sekali lagi ibu ini berusaha sekali tapi tidak bisa. Intinya dia itu selalu pengen yo kirim duit. Makanya dia nunggu ini kontrak terakhir dia ini nambah satu lagi. Jadi kalau udah nambah dia pasti usianya 56 tahun. Apalagi sampai saat ini beliau ini juga belum berumah tangga. Jadi mbak masih kerja di Hong Kong entah sampai kapan. Tapi dia ono planning 56 nanti usianya dia pulang ke kampung halaman. Kita doakan mbak, moga-moga mbak pulang beneran, ojo sampai nambah. Nah tetap aja duit sampean nggak ngumpul, moga-moga 2 tahun sampean kerja di Hong Kong lagi iku iso terkumpul. Ojo sampai sampean terus-terusan ngirim, karena ketika sampean pulang ke kampung halaman inget sampean nggak ada duit, yang tahu situasimu tuh hanya keluargamu. Orang lain, tetanggamu, saudaramu jauh, tetangga kampungmu gue nggak paham situasi yang sebenarnya. Yang mereka tahu kamu tuh kerja di Hong Kong lama, harus punya duit, harus tabunganmu wakeh, tabunganmu bek iki pasti. Tapi mereka nggak tahu kenyataannya tabunganmu tuh nggak ada sama sekali, kamu tidak menggunakannya. Yang mereka tahu masmu tuh sukses daripada sampean, karena apa, dia bisa beli tanah, bangun rumah dengan kondisi yang mewah. Orang-orang nggak tahu cerita yang sebenarnya. Karena apa? Ibumu ini nggak ngomong tentang situasi yang sebenarnya. Masmu tuh nggak mungkin tau keluar-keluar. Loh, aku lo makan duitnya adikku. Lah sawahku lo tutup sawahku, sawah adikku. Omahku kilo dari duit tabungannya adikku. Nggak mungkin ngomong seperti itu, Mbak. Karena kalau ngomong seperti itu sama aja kui buka aib. Jadi nggak mungkin. Jadi mbak-mbak semuanya iki aku nggak tahu ya bagaimana harus menasihati, tapi intinya berusahalah, pokoknya sampean ojo lali berdoa, inget sing maha kuasa, terus sampean ojo lali pokoknya terus mikiro masa depanmu. Jika sampean pulang ke kampung halaman, kalau sampean nggak ada tabungan, wes sampean mbak, ya Allah mek tinggi iles uang lah. Sampean ngerti nggak? Aku di sini orang tuh mikire ya mbak. Lah awakmu kerja ning Hong Kong lo, so weak. Pasti duitmu seutuh ning bank. Mereka tuh nggak punya pikir apa gimana ya mbak yo. Kita ini udah 3 tahun, hampir 3 tahun ning Indonesia mbak. Dan setiap bulannya kita tuh mengeluarkan duit 2.000, 3.000, bahkan 5.000 nih. Gaji kita nggak seberapa. Lah kita ngambilnya dari tabungan kita loh mbak. Kebutuhan lainnya ini belum pakane kucing. Aku pakane kucing mbak, telung dina loh mbak. Entah swida ewu mbak. Tapi aku nggak iso mbak, nggak iso lek kucing-kucingku ini nggak tak kei makanan kenyang, nggak iso mbak. Lek uang kan sedino pengen telu, lek aku nggak iso mbak. Ngeng gue belai tandanya luwe menurut aku. Mereka perlu makan. Jadi itu kenapa setiap 3 hari sekali aku tuh sampai mengeluarkan duit 60.000 khusus untuk kucing aja mbak. Isaman bayangkan, karena kucingku tuh banyak sekali. Dan aku tuh membuat kandang kemarin tuh dengan ukuran yang besar. Lain kali kita ngevlog ya mbak, kondisi rumahku itu udah pernah kita ngevlog tentang kondisi rumahku ya seperti itulah. Intinya alhamdulillah, intinya nggak mewah, nggak kaya, tapi alhamdulillah. Pokoknya nggak buat malu-malu lah, kerja di Hong Kong udah lama tapi rumahnya kok kayak gede kayak gitu, nggak. Alhamdulillah iki yo tekelan, tembok tekelan, besar yo tekelan, terus ono barang-barang sing mungkin yo mewah ya liane. Jadi intinya yo alhamdulillah, disyukurin aja walaupun tidak mewah tapi oke lah ngono lho aku ki mbak yo. Nah lain kali kayak kita bakal ngevlog tentang kucing-kucing itu, dan mungkin perkenalan kucing-kucingku, kandang kucingku, terus bagaimana aktivitas saya setiap paginya mengenai kucing. Kayaknya perlu mbak yo, biar kita tuh nggak bahas tentang masalah kasus saya. Mumet aku dalam bahas kasus saya. Semoga bermanfaat dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.